Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini Bapak Ibu semua. Dan tema yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema penghakiman Allah. Kita lihat bersama Bapak Ibu, firman Tuhan terdapat dalam Wahyu 15 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, "Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan belajar bersama tentang penghakiman Allah dalam firman Tuhan, dalam firman Tuhan di pagi ini. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu waktu penghakiman itu akan tiba, waktu penghakiman terakhir itu tiba. Yang pertama-tama Bapak Ibu perlu kita pahami dengan baik adalah datangnya hari penghakiman itu tidak bisa dihindari oleh setiap manusia di tengah dunia ini. Apapun pemahaman kita mengenai nubuat akhir zaman, kita tetap ditentukan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu kita dihakimi. Kita semua sudah terikat dengan janji temu ilahi dengan pencipta kita. Rasul Yohanes Bapak Ibu menggambarkan hari penghakiman itu dengan mendetail dalam kitab Wahyu Bapak Ibu. Setelah itu kita akan melihat tahta putih yang besar dan Tuhan Allah duduk di atasnya, yang dari hadapan Allah bumi dan langit akan lenyap dan tidak ditemukan lagi tempat bagi setiap orang. Dan Yohanes juga melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Tuhan memberikan dia penglihatan. Lalu dibukalah kitab-kitab dan sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan Bapak Ibu semua. Dan orang-orang mati itu dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu sesuai perbuatan mereka. Ketika penghakiman akan tiba, baik orang yang mati di lautan, di darat, baik besar maupun kecil, kita semua akan diadili Bapak Ibu. Dan kitab kehidupan akan terbuka, dan di situ saatnya kita akan mengalami yang namanya penghakiman terakhir. Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nats yang tadi kita baca, firman Tuhan pasal yang Wahyu yang ke-15 ayatnya yang keempat. Nats ini Bapak Ibu menyampaikan gambaran tentang penghakiman Allah dan pengakuan akan kekudusan Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa hanya Allah yang kudus dan semua bangsa akan datang untuk menyembah Dia. Ini mencerminkan Bapak Ibu keyakinan kekristenan pada akhir zaman. Semua akan mengakui keagungan Allah, kebesarannya Allah, dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Latar belakang dari penulis ini Bapak Ibu dalam kitab Wahyu ini mencakup keyakinan Kristen tentang akhir zaman, tentang keadilan Allah, serta kekudusan Allah. Ini adalah bagian dari pesan yang disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat-jemaat pada zamannya, serta semua orang Kristen di masa yang akan datang, untuk menguatkan iman dalam pengharapan akan kedatangan Allah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang perlu kita renungkan dalam nats ini Bapak Ibu? Nats hari ini menekankan beberapa hal yang penting yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama, kekudusan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang kudus. Ini mengajarkan kita untuk menghormati, mengakui kekudusan Allah. Kekudusan Allah menuntut kita untuk kita patut terhadap perintahnya, kita hidup di jalan-jalannya. Yang kedua, kebenaran akan penghakiman Allah. Ayat ini menyampaikan dan menegaskan bahwa segala penghakiman Allah adalah benar. Ini mengingatkan setiap kita Bapak Ibu bahwa Allah adalah hakim yang adil dan keputusannya tidak bisa diragukan.
Ini juga mengajarkan dalam kehidupan setiap kita, dalam ketaatan kita kepada Allah. Karena kita akan bertanggung jawab suatu saat nanti Bapak Ibu. Kita akan berdiri masing-masing dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pengakuan dan penyembahan. Ayat ini menegaskan bahwa pada akhir zaman, semua bangsa akan datang dan menyembah Allah. Ini mengingatkan kita bahwa akhirnya setiap orang akan mengakui keagungannya Allah dan sujud di hadapan Allah. Ini juga mengajarkan setiap kita di pagi ini Bapak Ibu, untuk kita hidup dalam penyembahan yang tulus, yang murni kepada Allah sepanjang hidup kita di tengah dunia ini. Karena itu mari kita renungkan bersama, kita dapat belajar bersama tentang, kita merenungkan bersama tentang bagaimana penghakiman terakhir nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali. Dan mari kita mengakui akan kekudusan Allah. Kita hidup dengan sepenuh hati, dengan tulus untuk berjalan dalam ketaatan akan kebenaran firman. Kita tunduk kepada kedaulatannya Tuhan dengan sepenuh hati kita, segenap hati kita mempersembahkan hidup kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mari kita menjalani hidup kita dengan panggilan hidup kita masing-masing yang sudah Tuhan tetapkan. Sehingga ketika penghakiman itu datang, saatnya nanti kita siap untuk menghadapi tata penghakiman Allah. Mari Bapak Ibu, kesempatan yang Tuhan beri ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di tengah dunia ini, mari pakai hidup kita Tuhan di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pakai hidup kita untuk berkenan hidup dalam jalan-jalannya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat perbuatan kita, tingkah laku kita, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita pakai hidup kita di tengah dunia ini untuk menjadi saksi, untuk menjadi Allah Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menuntun setiap kita, menguatkan setiap kita agar kita benar-benar sungguh dalam hidup dalam ketaatan dan kekudusannya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.